everyone, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Tias Citra. Saya berharap teman-teman semua sehat dan bahagia selalu. Salam sukses, dahsyat, luar biasa untuk kita semua. Hari ini kita kedatangan special guest. Beliau adalah Ketua Umum Matakin, Wakil Ketua Umum Inti, Ketua Harian Teksi, dan Ketua Umum Yayasan Prana Indonesia, Pak Budi Santoso Tabibowo. Apa kabar Pak Budi? Baik, Tias. Apa kabar? Baik juga. Ya. Pak Budi, boleh disiarkan Matakin seperti apa itu Pak? Matakin adalah singkatan dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, sebuah lembaga organisasi yang mewadahi atau menaungi umat Konghucu di seluruh Indonesia. Matakin membawai makin di daerah-daerah. Makin itu singkatan dari Majelis Agama Konghucu Indonesia. Apakah itu ada di Jakarta juga jumlahnya banyak, ada di Bogor, di Tegal, di Ternate, maupun di tempat-tempat lain. Jadi praktis hampir seluruh Indonesia, kalau tidak salah jumlahnya sudah meliputi 24 atau 25 provinsi. Wah, luar biasa sekali ya. Kalau menurut Pak Budi sebagai pimpinan organisasi, peranan dari pemimpin itu apa aja sih Pak? Pemimpin adalah sebuah sosok atau bisa juga sebuah sistem yang menggalang, menyatukan sekelompok orang, sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Bisa dilakukan kalau sosok itu atau sistem itu dipercaya oleh orang-orang yang dipimpin, sehingga bisa dengan efektif mengarahkan mereka, menyatukan mereka untuk sebuah tujuan yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi tentu seorang pemimpin harus mempunyai kualifikasi tertentu. Saya sering menyingkatnya secara sederhana supaya mudah dihafal. Dalam bahasa Inggris, pemimpin itu harus trusted. Tapi itu merupakan singkatan. T pertama adalah time. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai waktu untuk mengelola organisasi yang dia pimpin atau menyatukan, menggalang, memadukan orang-orang yang dipimpin. Kalau dia tidak punya waktu dan dilimpahkan kepada orang lain, akan terasa beda. Karena seorang pemimpin yang juga menonjol adalah kemampuannya, spiritnya, karismanya untuk menyatukan. Kemudian yang kedua, habis R, relationship. Jadi pemimpin itu harus punya relasi, persahabatan, perkawanan yang banyak. Karena organisasi itu membutuhkan banyak sumber daya. Apakah sumber daya uang, sumber daya tenaga, pikiran, dan yang lain. Kalau dia tidak punya akses terhadap sumber-sumber daya itu, tentu potensi yang bisa dia garap akan terlalu sedikit sehingga organisasi tidak bisa berjalan optimal. Nah, huruf yang ketiga dalam trusted itu adalah U, unite. Pemimpin itu harus bisa merangkul, menyatukan. Karena orang-orang itu tidak ada yang sama. Mungkin tujuan besarnya sama, tapi tujuan pernak-perniknya ini berbeda-beda. Dan kadang-kadang karena ego dari orang per orang, tujuan yang kecil bisa saja terkadang mengalahkan tujuan yang besar. Nah, tugas pemimpin itu untuk mengingatkan, menyatukan kembali agar kekeh kuat menuju tujuan yang telah disepakati. Trusted, S, sincere, tulus, ikhlas. Karena menjadi pemimpin itu capek. Capek karena menghadapi banyak sekali perbedaan pendapat satu sama lain yang kalau tidak bisa disikapi secara tulus, energi itu akan terasa tersedot. Maka itu harus terus dipompa. Tapi kalau sudah tulus, pompanya akan berjalan otomatis ibaratnya. Jadi tenaganya tidak akan pernah hilang. Ketika menghadapi kerja, semangat akan muncul kembali. Luar biasa. Terus T, trusted. Harus bisa teamwork ya. Karena bagaimanapun juga orang tidak mampu sehebat apapun mengelola segala sesuatu sendiri saja. Benar. Seorang dokter yang hebat, yang lulusnya cum laude, ketika hanya mengandalkan pasien saja, menerima pasien saja, tentu akan terbatas oleh tenaga, oleh waktu. Hanya 24 jam, tidak bisa ditambah. Tapi kalau kemudian dia membangun katakanlah sebuah perusahaan
farmasi, memanfaatkan banyak orang, tentu hasilnya akan jauh berlipatan, meskipun mungkin sekolahnya kalah pandai. Betul. Nah, terus trusted E, harus punya empati. Ya. Empati yang didasari oleh sifat egalitarian. Kesetaraan, manusia itu setara. Siapapun dia adalah orang yang kalau di dalam alam demokrasi hanya mempunyai satu suara. Pemilu kan masing-masing hanya mempunyai satu suara. Dan di mata Tuhan manusia itu sama, apakah dia laki, perempuan, etnis apapun, agama apapun, pintar, bodoh, ketika sudah menghadap, ya menghadap, ya seperti itu. Nah, punya empati sehingga ketika dia memutuskan sesuatu yang mungkin dilematik, mungkin menyakitkan, dia bisa punya waktu flashback ketika malam sendirian memikir kembali apakah keputusannya tepat. Mungkin sudah tepat tapi tidak mau karena itu sulit, akan menyakiti. Mungkin dia harus mencari cara agar bisa mengobati kembali. Meskipun keputusan itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya. Dan terakhir, ini yang paling penting, yang paling mudah diucapkan tapi sulit, yaitu disiplin. D. Ya, kita bisa lihat. Kalau kita lihat contoh bangsa Indonesia ini kan bangsa yang pintar, alamnya ramah, kaya, orangnya baik-baik, tapi disiplinnya kurang. Disiplin waktu, disiplin janji, disiplin mengerjakan sesuatu terhadap target, segala macam kendor. Orang sering terlambat, lebih mudah memaafkan. Nah, kalau levelnya jauh lebih tinggi dibanding pesaing sih oke-oke saja, kita masih unggul. Tapi ketika persaingan makin ketat, disiplinnya kalah, itu akan jauh sekali tertinggal. Iya, betul. Itulah, jadi pemimpin harus sederhananya punya trusted, dipercaya. Luar biasa sekali. Dan kalau menurut Pak Budi sendiri selama menjadi pemimpin organisasi, apa aja sih suka dukanya gitu Pak, selama menjadi pimpinan organisasi? Kalau dilihat sebuah proses perjalanan, apakah kehidupan, apakah organisasi, tentu ada yin dan yang, ada suka, ada duka, itu pasti berjalan beriringan. Ya, sukanya ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita gadang-gadang, apa yang kita impikan, apa yang kita ciptakan, bisa kita kerjakan dengan baik dan memuaskan sebagian besar dari anggotanya. Saya katakan sebagian besar karena tidak mungkin menyenangkan semua orang. Pasti ada yang kurang puas, pasti ada yang merasa, oh cuma begitu. Nah, dukanya ketika kegagalan tercapai bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kemudian di antara kita tidak bisa sinkron. Ya, ibaratnya kalau sepak bola sudah di depan gawang, seharusnya tinggal ditendang, tapi kemudian berebutan, nendang. Katakan seperti itu, harusnya cukup salah satu dioper kepada teman yang lebih punya ruang tembak untuk menggolkan, tapi kemudian saling berebut. Nah, kadang-kadang kan memang banyak orang yang ingin mengangkat bendera menjadi pahlawan atau seperti itu. Nah, itu kadang-kadang menyedihkan, bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita tidak mau kompak gitu. Kalau menurut Pak Budi, sekarang kita ke inti ya Pak. Boleh di-sharingkan ke teman-teman semua inti seperti apa inti? Inti itu singkatan dari Indonesia Tionghoa, sebuah perkumpulan paguyuban yang berdiri 10 April tahun 99, tepat setengah tahun setelah peristiwa Mei, ya, jadi setelah reformasi. Sebagai ungkapan dari warga Tionghoa yang merasa kecewa karena selama ini mengalami diskriminasi oleh negara, mengurus warga negara susah, kemudian diperlakukan tidak adil dan seterusnya. Tapi kemudian ketika reformasi, inti tentu dengan banyak organisasi lain berjuang agar segala diskriminatif pembedaan oleh negara ini pelan-pelan bisa dihapuskan, terutama yang menyangkut undang-undangan, peraturan-peraturan yang memang dibuat oleh pemerintah. Kalau yang diskriminasi terjadi di masyarakat, saya rasa pasti akan terus terjadi, namun
waktu nanti yang akan menghapus pelan-pelan, karena tidak mungkin langsung selesai. Prasangka tidak baik itu dari masing-masing pihak ini akan musnahnya itu pelan-pelan seiring dengan saling pendekatan, saling pengertian dan kemajuan serta keadilan yang dirasakan, kira-kira itu. Nah, inti ini punya misi bagaimana agar orang Tionghoa yang waktu itu didiskriminasi tidak lagi didiskriminasi, dan setelah tercapai giliran berpikir betapa tidak enaknya didiskriminasi. Maka dari itu marilah kita bersama-sama menggalang kebersamaan untuk memerangi semua bentuk diskriminatif terhadap siapapun, apakah itu karena etnisitas, agama, gender, kelas sosial dan segala macam. Jadi inti lebih banyak melakukan kegiatan pendidikan, pemberian beasiswa, mengirim anak-anak sekolah supaya lebih pandai, lebih mendapat wawasan internasional, kemudian melatih bibit-bibit muda untuk lebih mengerti siapa dia, bahwa dia adalah bangsa Indonesia, apa saja yang harus dilakukan. Kemudian juga membuat cabang-cabang di 14-15 provinsi kalau saya tidak salah hitung. Kemudian ada perempuan inti, ada generasi muda inti, dan juga banyak kegiatan lain, apalagi terkait bencana banjir, bencana gunung meletus maupun COVID-19 ini. Kalau untuk kedepannya rencananya inti ada kegiatan apa lagi, Pak? Kegiatan-kegiatan inti tentu akan lebih luas, tapi akan lebih fokus bagaimana menyiapkan generasi muda ini agar tanggap akan tantangan yang ke depan. Ya, bisnis saja yang cara lama kan pelan-pelan akan surut. Kemudian teknologi begitu maju, berkembang, meskipun tentu membutuhkan sekolah-sekolah yang lebih tinggi, wawasan yang lebih luas, tapi yang tidak boleh dilupakan adalah rasa hormat kepada senior, laku bakti terhadap orang tua, cinta tanah air. Ini nggak boleh pudar, ya, karena kalau orang-orang pintar itu lepas dari akarnya, lupa pada keluarga, lupa pada tanah airnya, kemajuannya tidak akan berarti untuk kesejahteraan seluruh bangsa. Dan ketika itu terjadi, maka bangsa ini bisa menjadi bangsa yang sangat lemah, yang mudah dipermainkan. Dan ketika itu terjadi, orang-orang yang pintar mungkin masih bisa selamat, tapi orang-orang yang menengah ke bawah ini yang akan mengalami masalah ke depan, ya, lebih berat gitu. Kalau menurut Pak Budi, kenapa sih orang-orang perlu ikut organisasi gitu, Pak? Kenapa sih penting untuk ikut organisasi gitu? Satu, minimal lebih memahami orang lain, lebih peduli. Kemudian dia akan mendapat banyak kawan. Kawan itu bisa saja akan baik membuka wawasan dia, baik di dalam pengetahuan maupun di dalam bisnis. Bisa saja ketemu orang, kemudian pas bisnisnya sama, bisa bekerja sama, dia juga bisa mendapatkan akses distribusi maupun sumber-sumber kekayaan ekonomi yang bisa dia olah, ya, dan kemudian dia juga bisa lebih memahami bahwa apa yang selama ini dia lakukan ternyata belum seberapa, atau malah merugikan orang lain. Sehingga disinilah terjadi titik temu, sehingga diharapkan dengan saling pengertian itu, saling membantu itu, akan terjadi kebersamaan yang lebih langgeng. Kalau sudah siap, tergantung manusianya, dan juga tentu tergantung iklim dari pemerintahannya, karena organisasi seperti itu sangat tergantung pada kebijakan pemerintah juga. Ini agak personal, kalau Pak Budi sendiri kenapa sih tertarik gitu untuk bergabung dengan INTI gitu? Dengan INTI atau dengan Mutakin? Dengan dua-duanya, Pak, Mutakin dan juga INTI gitu. Tertarik dan kenapa? Juga yang lain, ya. Iya. Sebenarnya saya ini nggak punya ketertarikan khusus, kalau mau jujur. Saya ini lebih senang, mungkin kalau secara jujur jiwanya seniman gitu loh. Seniman. Seniman, jadi sebenarnya saya senang segala sesuatu yang indah, tapi kemudian karena mungkin merupakan anak tunggal, kadang lebih senang sepi, bukan kesepian, tapi lebih senang menyendiri gitu loh. Tapi iya, Pak, aktif sekali ya. Lebih menyendiri asalnya. Tapi kemudian diajak kanan kiri, ya semula saya ikut-ikut saja, dan
semuanya mengalir ya. Jadi saya nggak pernah melamar di Matakin atau di Inti atau di Barongsai, tahu-tahu ada yang ngajak, kemudian tahu-tahu diberi tanggung jawab. Ya saya enjoy aja, saya kerjakan. Dan lama-lama ketika saya sudah banyak berkecimpung di organisasi itu, saya melihat kalau ada gunanya, rasanya senang. Contoh deh, saya nggak bisa main catur gajah, catur Tiongkok. Saya tentu nggak bisa main barongsai, tapi pernah menjadi pengurus Federasi Olahraga Barongsai Indonesia dan Persatuan Xiangqi Indonesia. Saya lihat ya, dari anak-anak pesantren, anak-anak yang non-Tionghoa, kok seneng bermain barongsai, bahkan kalau kemudian menjadi profesional bisa mendapat income dari situ. Anak-anak pesantren sibuk belajar bahasa Mandarin, main Xiangqi, nyanyi lagu Mandarin. Saya rasa bangsa ini perlu ada seni budaya yang bisa menyatukan, saling silang, saling merekatkan. Karena musik atau permainan olahraga itu tidak ada etnisnya, tidak ada agamanya, netral. Bisa dinikmati semua orang secara tanpa prasangka. Dengan demikian maka kalau sudah saling mengenal masing-masing kebiasaannya, hubungan antar anak bangsa yang beragam ini bisa semakin erat. Dan itu baik buat Indonesia. Dan alat itu murah. Permainan Xiangqi paling 50.000 jadi. Kalau barongsai mahal, tapi kan barongsai bisa patungan ya. Jadi dengan seni, dengan budaya, saya bahkan sering memberikan masukan dalam kajian-kajian atau dialog antara agama, sering kan membahas sebuah topik, dan jujur aja topiknya sering berulang, bosen, kering, dan itu saja. Nah, alangkah baiknya kalau itu diselingi dengan permainan seni atau budaya, olahraga bareng, main band bareng, akan lebih luruh. Bukan sekedar kata dan pikiran yang beradu argumen dan saling memahami, tapi benar-benar secara fisik, secara jiwa, hati terlibat, sehingga hubungan antar anak bangsa ini lebih retak, lebih kuat. Itu yang saya impikan, jangan hanya dialog terus, udah kering, ngantuk lagi, dan topiknya kurang variasi. Kalau ngomong soal seni, Pak Budi sendiri suka puisi ya, suka bikin puisi kan ya Pak Budi, dari kapan tuh suka bikin puisi dan kenapa sih kok tertarik banget gitu sama puisi? Sebenarnya saya awalnya sukanya musik ya, cuma kebetulan waktu saya kecil tinggal di sebuah kampung, dan kampung itu terkenal sebagai kampung yang banyak orang berjudi dan bermain musik, mabok segala macam. Di sebuah kota Tegal namanya, sehingga ketika saya ikut-ikutan main gitar sering disabet, dipukul sama ayah ya, oleh papa, karena waktu itu konotasi orang bermain musik itu ya suka begadang, suka bergajulan begitu. Sehingga saya akhirnya nggak sempat main musik, tapi lebih banyak mendengarkan orang-orang tua bercerita tentang sejarah, masalah budaya, sosial, politik, dan segala macam, dan saya menjadi pendengar. Nah, tapi di samping itu karena sering diceritain buku-buku, novel-novel sejarah yang indah-indah, rasa ketertarikan itu secara tidak sadar ada di dalam jiwa. Dan tentu juga ada kalimat-kalimat yang bijak, kalimat yang indah, itu meresap. Karena saya itu kalau membaca dulu cerita Silat Koping Bos, sehari 40 buku itu cepat sekali. Bukunya tipis sih, 64 halaman, tapi tulisan semua, dan itu saya lahap dengan cepat gitu. Nah, rasa itu muncul sehingga ketika sekolah saya sudah sering katakanlah tampil bicara ke depan, meskipun pada dasarnya pemalu, tapi bicara itu lancar. Kalau Pak Budi sendiri biasanya tulis puisinya tentang apa tuh Pak? Mungkin tadi yang belum selesai, saya selesaikan dulu. Nah, itulah yang memang sudah dari awal. Saya bisa musik, bisa merasakan, menikmati musik meskipun tidak pandai bermusik. Tapi saya bisa bikin lagu. Mungkin lebih dari 50 lagu, sebagian besar Mars dan lagu-lagu yang sifatnya keagamaan saya cipta. Nah, kalau puisi saya secara rutin, karena ketika saya menulis, kenapa saya senang puisi? Sebenarnya saya nulis apa saja, prosa boleh,
rangkaian buku boleh karena pernah menjadi pemimpin proyek ensiklopedia nasional Indonesia 18 jilid selama 8 tahun saya menyusun, sehingga kumpulan pengetahuan itu ada di otak dan itu dilahirkan dalam bentuk tulisan. Tapi lama-lama ketika menuliskan puisi banyak yang minta, teman-teman yang ini suka, yang ini nggak suka, tapi yang suka kadang-kadang minta dibikinin. Lama-lama jadi kebiasaan setiap hari, minimal satu sejak tahun 99. Wow. Jadi kalau lagi males ya saya usahakan sehari satu, tapi kalau lagi di mobil nggak ngantuk, ada supir, itu saya bisa nulis 20-30 puisi dalam waktu sebentar. Dan topiknya apa saja, apa yang dilihat mata, apa yang dirasa lidah, apa yang didengar telinga, dan kalau paling gampang membayangkan orang lagi lewat ada gadis cantik, pria ganteng, sepasang remaja dalam bentuk tulisan cinta, karena puisi cinta itu paling gampang. Dan juga tentang kejadian, tentang berita, tentang macam-macam lah. Pokoknya apa yang kadang yang diminta. Kadang kalau ide yang susah kan bukan nulisnya, idenya. Nah, kalau ada yang menyampaikan usulan, saya langsung tangkap gitu. Kalau Pak Budi kan juga penulis juga ya, pas suka nulis buku ya. Total sudah ada berapa buku yang ditulis? Total dengan buku puisi 25-an. 25. Kalau yang bukan puisi? Mungkin 6-7 kali ya. Kalau dengan puisi 25 ya, sudah banyak puisinya sekali. Banyak, karena puisinya ditulis setiap hari di HP. Konsisten banget ya Pak ya. Lama-lama dicatat mana yang dipilih yang bagus, hanya diabadikan begitu saja. Jadi kadang-kadang dibagikan begitu saja. Kalau bukunya selain yang puisi ada buku apa saja Pak? Buku saya yang pertama tentu bareng-bareng sama teman-teman yang menyusun naskah-naskah di dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia. Juga dalam buku-buku dialog antar agama, tapi buku yang murni karya saya sendirian. Pertama adalah 8 kali 3 sama dengan 23. 8 kali 3 sama dengan 23. Ya. Loh, kok 23? Kenapa tuh Pak? Bukan 24? Itu ada cerita. Sebuah cerita kearifan. Jadi zaman dulu ada seorang murid yang paling pandai dan mempunyai guru yang sangat bijak. Gurunya ini konon mempunyai murid jumlahnya 3000. Murid yang pandai ini suatu saat ditantang berdebat atau mencari kebenaran oleh murid yang paling bodoh justru. Nah, yang bodoh bilang, kamu kan paling pandai, 8 kali 3 berapa? Ya 24 lah. Yang bodoh bilang 23. Ngotot masing-masing mempertahankan kebenaran sendiri, dan akhirnya yang bodoh itu menantang. Begini aja, karena tidak ada titik temu, kita nanti ketemu guru saja. Apa kata guru itu yang benar gitu. Tapi taruhan, kalau 8 kali 3 sama dengan 24, kamu yang menang, aku potong leherku sendiri gitu. Ya, dia seperti itu. Tapi kalau yang benar itu adalah 8 kali 3 sama dengan 23, kamu kalah, copot topimu. Selintas kan taruhannya nggak seimbang, nggak imbang. Leher sama topi. Tapi pada zaman itu topi lambang kehormatan seorang pria. Jadi kalau pria kehilangan topinya sama dengan kehilangan kehormatannya, dan itu lebih berat dari nyawa. Nah, tapi akhirnya si pintar ini tetap nggak mau, tapi kan dipaksa ngadeplah ke depan guru. Setelah gurunya mendengarkan dan tahu resikonya, dia bilang yang benar 8 kali 3 23. Kenapa tuh gurunya? Yang pintar bilang kecewa. Kecewa, merasa dibohongi gurunya semena-mena gitu. Nah, dia bilang, saya mundur jadi murid dan saya akan pulang ke kampung. Gurunya bilang, tahu kan bahwa muridnya itu emosi, marah. Kamu mau pulang kampung? Oke, saya nggak melarang. Tapi nanti kalau di jalan ada mendung, hujan besar, ada kilat, kamu jangan berdiri di pohon besar di mana kamu ingin berteduh. Gitu. Karena pohon itu akan jatuh dan akan menimpamu dan kamu akan mati. Yang kedua, zaman dulu orang kalau kemana-mana bawa pedang karena masuk hutan segala macam. Kamu jangan cepat-cepat menarik pedangmu. Kata si muridnya dalam hati, terang begini mana hujan, tapi ternyata di tengah jalan hujan besar.
mau nggak mau dia jadi takut kan. Pas dia nengok ke atas, dia berdiri di pohon besar. Langsung serta-merta meskipun dia nggak percaya, awalnya dia menyingkir. Dan pas dia menyingkir ada petir menimpa pohon itu dan pohon itu jatuh persis di tempat dia berdiri. Dia bergidik, wah hebat bener gurunya gitu. Gurunya hebat bener, tahu sebelum terjadi. Dia mau pulang, minta maaf sama gurunya, tapi rumahnya sudah dekat. Jadi dia pikir pulang ke rumah dulu. Karena hujan besar, diketok-ketok rumahnya, nggak ada yang menyaut, kan dia hanya tinggal sama istrinya. Pas didorong pintunya terbuka, nggak dikunci, pas dilihat di kamar ada sepasang kaki yang tertutup selimut. Pikirannya langsung marah kan, ini istrinya selingkuh segala macam. Dicabutnya pedang itu, tapi sebelum terlepas semua dia ingat kata gurunya. Pelan-pelan dibuka selimutnya, ternyata istrinya ditemani adik perempuannya. Karena takut, untung dia belum terlanjur. Istrinya nggak sempat terbangun, dia sudah kembali ke gurunya untuk minta maaf. Dan ternyata gurunya masih menunggu di depan pintu. Dia bilang, namanya Yen Yuen muridnya ini. Yen Yuen. 8 kali 3 sama dengan 24. Tapi dalam cerita tadi, dalam persoalan yang melibatkan kamu, 8 kali 3 adalah 23. Kenapa? Karena 8 kali 4 adalah hanya kebenaran kecil, kebenaran matematika. 8 kali 3 dalam cerita tadi, dalam peristiwa tadi, adalah menyangkut nyawa manusia. Apalagi itu nyawa adik perguruan sendiri. Kamu akan menyesal. Nah, dan satu lagi Yen, kamu itu pandai, tapi juga harus mampu mengukur diri. Janganlah kamu sombong, berdebat dengan orang yang tidak sebanding. Ngapain kamu tahu bahwa orang itu tidak sebanding kamu ladeni? Nah, ini enggak imbang, jadi kamu harus pandai-pandai memilih dan memilah. Di mana kamu harus terlibat, di mana kamu tidak harus terlibat. Ibaratnya kamu adalah golok babi, golok sapi. Masa hanya untuk membunuh ayam? Enggak sekelas. Dan saya pernah mempunyai seorang teman atau seorang kenalan yang pernah dilatih menjadi tim sepak bola Indonesia di luar negeri, kalau nggak salah di Jerman atau Italia. Jadi pandai, dilatih beberapa tahun. Tapi ketika dia pulang kampung, ditantang sama teman-temannya main sama kesebelasan 17 Agustusan di kampung. Dia main. Dan orang-orang kampung kan pengen menang, ya kaki ditendang begitu aja, akhirnya patah. Nah, kalau pemain sepak bola kakinya patah kan sudah nggak bisa main lagi. Jadi segala keahliannya itu akhirnya hilang. Akhirnya dia jadi kerja jadi office boy doang. Ya ampun. Tapi jahat sekali ya orang-orang itu. Ya, bukan jahat, kadang-kadang orang seperti itulah. Kalau sepak bola di kampung itu merasa bahwa harus menang dan segala cara digunakan, dan lupa bahwa itu menimbulkan kecelakaan pada temannya sendiri, yang juga menyangkut masa depannya. Jadi merugikan masa depan orang lain kayak gitu ya. Nah, jadi inti cerita 8 kali 3 sama dengan 23 bukan kebenaran kecil hanya matematik, tapi kebenaran yang lebih besar. Kita harus pandai memilih mana yang lebih penting daripada yang penting-penting. Luar biasa sekali Pak Budi. Sebelum kita akhiri, Pak Budi boleh sharing mengenai quotes-quotes atau nasihat-nasihat gitu untuk teman-teman yang mendengarkan, atau saran-saran gitu untuk para pendengar. Saya melihat ke depan ini adalah masa buat orang yang memang mempunyai semangat untuk belajar. Karena perubahan ke depan ini akan sangat cepat. Benar. Belajar di sekolah itu terbatas. Ibaratnya hanya guru memberikan kita sebuah titik. Sebuah titik kalau kita nggak kembangkan ya titik saja. Tapi kalau titik yang satu jadi 2 titik kan bisa antar titik saja ditarik jadi garis. Kalau titik-titik menjadi 3 menjadi segitiga, menjadi bidang. Kalau titiknya jadi 4 bisa piramid seperti kue bacang itu kan. Nah, jadi kita tuh harus mampu mengembangkan diri sendiri
Kalau Iya. zaman saya dulu mau beli buku aja susah. Buku yang terbit di Eropa, di Amerika, baru 10 tahun kemudian datang di Indonesia. Terbatas karena informasinya telat, karena delivery-nya jauh. Kalau sekarang kan apa yang terjadi di belahan dunia manapun, Iya. googling aja muncul. Iya. Jadi tidak ada alasan tidak tersedia kepustakaan atau daftar belajar. Yang ada adalah semangat. Dan percayalah bahwa manusia dimanapun sama. Manusia Indonesia tidak akan kalah kualitasnya secara biologis oleh bangsa lain. Yang mungkin kalah adalah disiplinnya itu. Disiplin membaca. Berapa banyak waktu kita hilang percuma karena HP. Bukan untuk mencari info, bukan untuk sekedar hiburan dengan musik, tapi untuk WA-WA-an yang tidak bermutu atau mau ngirim hoax sana sini. Ya. Nah, itu waktunya adalah seharusnya digunakan untuk lebih menggali ilmu. Karena ilmu bisa didapat juga dari HP. Bukan HP-nya yang salah, tapi cara kita memanfaatkan. Kalau saya sendiri, HP mungkin 90% digunakan untuk menulis. Ya, menulis tadi tulisan, puisi, artikel, segala macam, atau untuk melihat informasi yang bermanfaat. Meskipun saya juga sering kadang-kadang kalau lagi suntuk ya tentu hiburan sama teman-teman ngobrol yang nggak karuan ya, tapi itu nggak menjadi bagian yang pokok. Terima kasih banyak ya Pak Budi untuk waktunya, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua sangat terberkati, dan terima kasih sudah mau berbagi ilmu sama kita semua, dan sukses terus Pak Budi, sehat, bahagia selalu. Dan untuk teman-teman, terima kasih. Subscribe ya, jangan lupa subscribe untuk channel ini, dan juga subscribe untuk channel Pak Budi BST apostrofi SW, ya benar ya Pak Budi ya? BST apostrofi SW, nanti saya tulis ya. Dan sukses terus teman-teman semua, dan see you next time, tetap semangat.